Shalom adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Yuk kita berdoa dulu ya. Jangan lupa lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas hari yang baru yang sangat indah hari ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk sekolah minggu. Berkatilah kami supaya kami bisa memuji Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah ya adik-adik. Dah. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah, Miss Eca mau tanya, siapa di sini anaknya Tuhan Yesus? Saya. Ya, benar sekali. Kita semua anaknya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi sesama. Contohnya apa aja sih mengasihi sesama itu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya benar, menolong teman. Terus apa lagi? Mendoakan teman, benar. Nah, hari ini Miss Eca punya teman yang lagi sedih, lagi kesusahan. Waduh, yuk kita sama-sama lihat teman kita. Loh, Miss Lingling, kenapa kok bersedih? Miss Ling sedih, gak punya teman. Gak ada yang peduli, gak ada yang sayang sama Miss Ling. Gak ada yang bisa buat Miss Ling bahagia sekarang. Loh, terus Miss Eca apa dong? Miss Ling gak boleh gitu. Ingat kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita semua, termasuk sayang sama Miss Ling. Wah, berarti Tuhan bisa nggak kalau misalnya buat Miss Ling nggak sedih lagi? Kenapa Tuhan biarin Miss Ling ini sedih nangis kayak gini? Kalau Tuhan sayang. Loh, nggak boleh gitu Miss Ling. Ya udah, yuk kita sama-sama berdoa. Miss Eca doakan karena Tuhan sanggup dan Tuhan mampu mengubah keadaan kita, termasuk mengubah hati kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Berarti Tuhan bisa kasih teman lagi buat Miss Ling. Bisa banget, Tuhan mampu dan Tuhan sanggup untuk membantu Miss Ling. Shalom adik-adik, yuk memuji Tuhan sama-sama, kita ujikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita pujikan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita pujikan sayang-sayang di saya. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan.
adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh sikap berdoa. Kita mau pujikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Kita pujikan dari awal, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Angkat tanganmu adik-adik, kita pujikan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 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 Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Shalom adik-adik, tadi kita lihat Miss Ling yang sedih dan dihibur sama Miss Echa. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Nah, karena itu kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan kita pun harus memberikan semangat dan doa bagi teman-teman kita yang sedang susah. Yuk, sesaat lagi kita akan lihat cerita di dalam Alkitab. Simak baik-baik ya. Yesus bersama dengan beberapa muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, telah kembali dari atas gunung yang tinggi. Ketika mereka kembali ke murid-murid yang lain, mereka melihat banyak sekali orang mengerumuni murid-murid itu. Beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kemudian, orang banyak itu melihat Yesus dan mereka tercengang dan bergegas menyambut Yesus. Kemudian, Yesus bertanya, "Apa yang kau persoalkan dengan mereka?" Kemudian, salah satu dari orang banyak itu berkata, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, gigi berkertakan dan tubuhnya kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ketika anak itu dibawa kepada Yesus, roh jahat itu melihat Yesus. Anak itu segera digoncang-goncangkannya dan terbanting dan terguling di tanah. Mulutnya juga berbusa. Ketika Yesus melihat betapa tersiksanya anak ini, ia bertanya, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Lalu jawab ayah anak itu, "Sejak ia masih kecil." Kemudian ayahnya lanjut menjelaskan, "Sering kali roh itu menyeretnya ke api atau air untuk memusnahkannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu,
tolonglah kami dan kasihanilah kami." Kemudian Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Dan segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat semakin banyak orang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu roh jahat itu keluar sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu terlihat sudah mati dan akhirnya banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Kemudian setelah itu, ketika Yesus sudah di rumah, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Baru saja kita melihat Yesus yang mengusir roh jahat. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Yesus ingin kita memiliki iman. Yang kedua, Yesus selalu menolong saat kita ragu-ragu. Yang ketiga, Yesus adalah penyembuh kita. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Tuhan mengontrol semua hal yang terjadi di dunia ini, termasuk sakit penyakit dan lainnya. Ingat ya adik-adik, ketika kita perlu pertolongan, mintalah tolong kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya penolong kita. Amin. Mari adik-adik kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak yang baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati supaya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Adik-adik semuanya, selamat datang di Sunday School GSJS lagi. Nah, kita hari ini akan membuat aktivitas dari origami. Buat apa ya? Kita akan membuat origami bentuk love, karena bulan ini kita akan merayakan Hari Valentine. Siapa yang tahu Hari Valentine? Ya betul, Valentine adalah hari kasih sayang. Oke, kita buat sekarang yuk. Yang adik-adik perlukan adalah kertas origami, bebas warnanya mau apa. Miss di sini punya warna blue dan kita juga perlu pensil untuk menggambar bentuk love-nya. Lalu kita butuh gunting untuk menggunting origaminya. Oke, gimana caranya? Let's go. Kita buat ini pertama-tama ya. Kita lipat menjadi 2. Dilipat lagi jadi 2. Kemudian jadi 2 lagi. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa menggambar bentuk love-nya di origami ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa gunting ujung-ujungnya dan mengikuti pola tadi yang adik-adik bikin ya. Nah, di sini Miss juga sudah membuat beberapa contoh. Nanti akan jadinya seperti ini. Bagus kan? Ada beberapa contoh yaitu warna pink, orange, dan red. Selamat mencoba ya adik-adik. Mudah bukan? See you. Bye-bye. God bless you.